Halo, selamat datang kembali teman-teman ya. Welcome back di channel The Eye of Tarot. Apa kabar teman-teman? Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, tak kurang satu apapun, sehingga teman-teman masih bisa melaksanakan kegiatan hari-hari seperti biasa secara lancar ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman kali ini kita akan reading buat zodiak Libra. Nah, buat kami yang berzodiak Libra, welcome back ya di channel ini, atau kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Sudah kiranya teman-teman ya untuk bantu like, subscribe, dan komen di channel ini ya, agar kita bisa membuat ini channel yang lebih besar dan bisa membuat saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten masalah perzodiakan ya, dan atau nanti ada personal reading. Ya, di sini saya juga mau berterima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya sharing kepada saya ya. Entah itu masalah perihal percintaan kalian mau bertanya seperti apa tentang pasangan kalian, orang yang baru kalian kenal sifatnya seperti apa. Saya terima kasih banyak telah mau sharing ke saya dengan menggunakan nomor WhatsApp yang telah saya sisipkan di deskripsi. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu permasalahan teman-teman semua ya. Oke, kali ini buat Libra kali ini kita akan general reading ya. Artinya energi orang banyak. Jadi nanti bisa saja ya, energi ini adalah energi kamu, atau artinya bisa saja ini resonate ke kamu atau tidak. Nah, kalau memang tidak resonate, diharapkan kamu tidak memaksakan ya. Artinya anggaplah ini hanya sebuah hiburan seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman Libra, seperti apa nanti di awal 2023 asmara kamu, keuangan kamu, dan kehidupan kamu ya. Apakah akan baik-baik saja atau seperti apa ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini sifatnya hanya prediksi ya teman-teman, bukan suatu hal yang pasti ya, karena kita semua juga tahu ya, yang pasti itu hanyalah ketentuan dari Tuhan semesta alam ya, Tuhan ya, bagi yang muslim Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi jangan harus disamakan seperti itu, harus pasti terjadi, tidak, karena ini hanya sifatnya prediksi ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang Libra, sekali lagi sudah kiranya ya untuk dapat membantu subscribe, like, dan komen channel ini agar makin besar ya. Jangan lupa di share juga ke teman-temannya agar semua bisa gabung di sini dan membuat channel ini menjadi lebih besar sih itu teman-teman ya. Oke, kita akan ambil 3 kartu seperti biasa. Ada kehidupan, keuangan, karir, dan juga percintaan. Nah, di kehidupan ada Page of Swords ya teman-teman. Ada Page of Swords. Nanti buat di kehidupan kita. Kemudian ada Ace of Cups ya. Ace of Cups untuk karir dan keuangan kamu yang berzodiak Libra. Kemudian ada Nine of Pentacles ya buat percintaan. Kabar baik nih ya, sepertinya bagus. Oke teman-teman, kita langsung saja, kita akan reading seperti apa kehidupan kamu di awal 2023. Sekali lagi ini sifatnya prediksi, bukan suatu hal yang pasti ya teman-teman ya. Di sini ada Face of Sword. Fake of Sword ini untuk kehidupan kamu. Kalau dilihat dari kartu ini teman-teman ya, dalam kehidupan kamu di sini harus berani mengambil keputusan ya, harus berani mengambil langkah baru untuk memulai suatu lembaran baru. Ini momennya tepat banget ya teman-teman, karena besok tahun 2023 adalah kesempatan kamu untuk membuka lembaran baru. Nah, di sini kamu dituntut untuk mengambil langkah berani ya. Kamu harus bulatkan tekad kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, buat kamu di sini terlihat ya, buat kamu yang punya masa lalu kelam, nah ini momennya teman-teman. Ini momennya buat kamu untuk bangkit ya. Tunjukkan diri kamu kepada masyarakat atau keluarga kamu bahwa kamu bisa menjadi personal yang baik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saudara nasihat teman-teman ya. Nah, buat kamu yang punya permasalahan, entah itu di kehidupan atau di pekerjaan, nah kamu harus berani mengambil tindakan atau langkah berani seperti itu ya.
Kemudian teman-teman, kartu ini juga menggambarkan adalah perjalanan hidup baru juga teman-teman. Jadi buat kalian yang terlilit atau apa ya, terjatuh ke dalam lubang hitam. Nah, misalnya kalian pengguna narkoba, ini momennya teman-teman untuk kalian bangkit, memulai hidup baru yang lebih sehat, memulai merubah anggapan masyarakat bahwa kamu itu bukan sampah masyarakat, tetapi adalah juga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat, seperti itu. Jangan mau teman-temannya dianggap sebagai sampah masyarakat karena kelakuan-kelakuan kita di masyarakat yang dianggap sebagai sampah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian buat karir dan keuangan kamu ada Ace of Cups. Nah, kartu ini menunjukkan kalau keuangan kamu ke depan akan stabil ya. Artinya akan ada pemasukan, akan ada pengeluaran. Terlihat ya buat kamu yang mempunyai hutang, perlahan hutang ini bisa kamu selesaikan. Tentu saja dengan niat menyelesaikan ya. Karena kalau kamu ada uang tapi tidak punya niat untuk menyelesaikan, ya otomatis hutangnya juga nggak akan selesai, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini terlihat ada beberapa pemasukan ya, ada beberapa pemasukan dalam keuangan kamu. Bahkan kamu tidak menduga bahwa ada uang akan datang di kehidupan kamu, seperti itu ya. Nah, buat kamu yang ingin memulai bisnis atau investasi, ini momen yang tepat teman-teman ya untuk memulainya. Jadi terlihat bakal ada keuntungan, akan berprospek bagus usaha atau investasi kalian. Namun di sini ya nasihatnya, kalian tetap harus hati-hati ya. Maksudnya hati-hati, kamu harus melihat investasi ini atau bisnis ini, usaha ini sesuai tidak dengan passion kamu atau keahlian kamu. Nah, jangan kamu coba-coba di sini ya, diperingatkan jangan coba-coba. Artinya kamu punya uang nih, mau investasi, tapi kamu tidak sesuai dengan passion kamu. Artinya kamu tidak paham di situ seperti apa investasi ini. Kamu main investasi saja, mungkin di situ akan membuat kamu rugi, seperti itu. Namun apabila kamu mau investasi tapi kamu paham di situ dan itu fashion kamu, style kamu di situ dan kamu punya keahlian, nah di sini disarankan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan bisnis teman-teman ya. Bisnisnya itu sesuai dengan fashion kamu ngerti di situ, nah itu akan membuatkan laba atau untung buat kamu ya teman-teman ya. Ini bagus teman-teman. Kemudian buat asmara, nah ini dia buat teman-teman Libra. Di sini buat kalian yang single, kita bacakan 3 ya. Ada yang single, nanti yang berpasangan atau masih pacaran, atau nanti yang ketiga ada yang sudah berkeluarga. Kita mulai dari yang single ya. Buat kalian yang single, nah ada kabar baik ya. Kabar baiknya, orang yang kamu taksir, orang yang kamu suka, sejauh ini dia juga naksir dan suka kepada kamu ya. Nah, tapi sejauh ini dia masih belum yakin bahwa kamu ini menyambut balik perasaan dia, seperti itu teman-teman. Jadi dia itu masih bertanya-tanya, masih ragu kalau dia mau mengungkapkan perasaannya. Takutnya dia perasaannya itu ditolak oleh kamu, seperti itu. Nah, jadi kamu diharapkan lebih aktif di sini ya. Jika kamu melihat dia tertarik ke kamu, nah dia juga sebenarnya seperti yang sampaikan dia tertarik, cuman dia takut akan ditolak perasaannya oleh kamu. Nah, tidak tertutup kemungkinan teman-teman kamu yang memulai dulu di sini ya, untuk memberikan signal lah setidaknya jika kamu memang tidak mampu, tidak mau untuk mengungkapkan perasaan kamu ke dia, setidaknya kamu beri signal bahwa kamu sebenarnya suka sama dia gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekarang dia masih ragu-ragu untuk melangkah mendekati kamu, takut itu tadi ya. Nah, dia berasa minder juga sih di sini ya, dengan keadaan ekonomi dia, takut dia mungkin nanti kamu menolak dia. Minder ini bisa jadi dari ekonomi atau dari wajah dia mungkin pas-pasan, tapi sebenarnya kamu juga suka, seperti itu. Oke teman-teman ya, itu buat kalian yang sedang mencari jodoh nih, yang single. Nah, sosok lelaki ini sebenarnya nanti akan ada yang datang di dalam kehidupan kamu ya. Akan ada yang datang, sosok yang romantis, dewasa ya, yang dari segi materi juga terlihat
cukup mumpuni. Jadi di sini buat kalian yang single, yang ingin mencari jodoh, disarankan ya di sini ya, kamu tuh harus keluar untuk bersosialisasi di kehidupan kamu ya, agar kamu bisa menemukan sosok orang yang tadi akan datang di kehidupan kamu ya. Mungkin dia bisa jadi nanti istilahnya itu berada di ruang lingkup pekerjaan kamu gitu kan, ruang lingkup bisnis kamu, atau mungkin di sekolah atau di kampus kamu lah, buat kamu yang kuliah seperti itu. Orang yang sosok yang romantis, dewasa gitu kan. Nah, dan juga secara materi dia cukup mapan. Nah, seperti itu ya. Kemudian buat yang nanya masalah mantan yang baru putus. Nah, di sini teman-teman, dia terlihat ada penyesalan ya. Terlihat ada penyesalan di dalam dirinya, merasa bersalah. Sekalipun sekarang mungkin dia lagi dekat ya kan, atau sudah menjalin hubungan dengan wanita lain atau dengan cowok lain nih. Karena di sini teman-teman ramalnya kan pembacaannya bisa terbolak-balik teman-temannya, bisa di kamu, bisa di dia, seperti itu kan. Nah, sekarang dia menyesal teman-teman. Sekarang dia menyesal. Sekalipun dia sudah berhubungan dengan orang lain, tetapi pikirannya itu tetap terbagi gitu. Artinya dia tetap memikirkan masa lalu dia bersama kamu, penyesalan dia terhadap kamu, penyesalan dia atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat atas kamu, entah itu dia menduakan kamu. Tetapi balik lagi teman-teman, kamu tetap menjadi yang pertama di dalam pikirannya, seperti itu ya, buat yang single ini. Nah, kemudian apa yang dia lakukan itu sebatas pelarian atas perasaan dia yang teman-teman ya. Nah, dia sekarang ini, kalaupun dia sekarang punya pacar, itu sebatas pelarian atas perasaan dia yang galau gundah, seperti itu ya. Dia ingin terlihat bahagia di depan kamu, padahal sebenarnya di dalam hatinya dia itu sekarang lagi tersiksa banget gitu kan, tersiksa dengan perasaan dia sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian buat kalian yang berpasangan, khususnya yang yang belum menikah ini, berpasangan tapi pacaran lah istilahnya ya. Nah, tapi khusus lagi buat kalian sekarang yang menjalin hubungan dengan pacar orang, nih di sini ya, dengan pacar orang atau dengan suami orang atau dengan istri orang. Di sini terlihat ya, hubungan kalian ini tidak terlihat ada kepastian, tidak terlihat ada ujung bahagianya. Sejauh ini kamu ini atau dia hanya menjadi objek ya. Kamu ini hanya menjadi objek buat dia. Entah itu objek untuk dimanfaatkan materinya, atau mungkin bisa jadi kamu jadi objek orientasi seksnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian harus hati-hati dan waspada ya. Nah, kamu itu bukan prioritas di sini. Kamu bukan prioritas. Ada beberapa hal yang dia harapkan dari kamu, seperti yang saya sampaikan tadi. Entah itu berupa materi atau hanya sekedar tertarik akan tubuh kamu, seperti itu. Nah, di sini kamu dimohon bijak, teman-teman. Kamu dimohon bijak ya untuk mengambil keputusan. Jika kamu sudah menjalani hubungan ini, pikirkan baik-baik teman-teman ya. Karena tidak terlihat akan ada ujung yang bahagia. Sekalipun kamu bisa mendapati dia, kamu harus mikirkan ada yang terluka di atas kebahagiaan kamu, seperti itu teman-teman ya. Kemudian dia juga akan sulit untuk melepaskan masa lalunya. Ada beberapa hal pertimbangan yang membuat dia masih bertahan, sekalipun dia menjanjikan akan menikahi kamu. Itu hanya akan sebatas janji dan akan diisi oleh kebohongan seperti itu. Nah, janji dia ingin menikahi kamu dengan berjanji kapan dia akan menikahi kamu gitu kan. Dia akan melepaskan istrinya. Itu hanya sebatas janji, karena dia masih mempertimbangkan ada keluarganya mungkin atau bahkan anaknya. Jadi sulit sekali untuk dia bisa mengambil keputusan untuk menikahi kamu, seperti itu. Dia akan terus mendelay, dia akan terus memperlambat hubungan dia
dengan kamu seperti itu, dengan cara membuat janji-janji gitu. Jadi hubungan kamu akan tetap langgeng. Nah, tetapi tujuannya tidak untuk menikahi kamu teman-temannya, hanya sebatas dari materi atau hanya sebatas dari tubuh kamu seperti itu teman-temannya. Kemudian teman-teman, buat kamu yang baru menikah atau yang sudah menikah, kabar baik di sini ya. Kabar baik di sini adalah digambarkan dengan burung yang ada di tangan perempuan ini. Hubungan kalian akan terlihat harmonis, akan bahagia ya buat kalian yang menikah. Walau sedikit permasalahan, kerikil-kerikil dalam rumah tangga ada, tapi kalian bijak ya. Kalian itu bijak dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kalian. Jadi permasalahan-permasalahan itu tidak akan membesar, sejauh ini terlihat tidak akan membesar, sehingga kalian akan tetap bahagia ya. Nah, kabar baiknya lagi buat kalian yang sudah menikah, yang belum punya momongan, yang mendambakan buah hati ya, hadir di dalam kehidupan kalian. Ini kabar baik teman-teman. Gambar burung datang ini ya, hinggap ini adalah gambar pertanda akan ada kabar baik, ada sosok yang akan hadir di kehidupan kalian ya. Nanti akan ada entah itu berita kehamilan atau kelahiran di dalam keluarga kamu ya. Jadi yang selama ini kamu impikan, insya Allah ke depan akan terwujud teman-teman, akan hadir buah hati yang akan meramaikan keluarga kecil kamu seperti itu. Nah teman-teman, seperti itulah pembacaan kita ya untuk zodiak Libra. Semoga berkenan ya, semoga ini yang kita bacakan terwujud, amin. Semoga hal-hal buruk dijauhkan seperti itu teman-teman ya. Tujuannya kita membacakan seperti ini, hal-hal positif yang kita bacakan yang keluar itu menjadi energi positif kamu untuk menjalani kehidupan kamu ke depan. Nah, buat yang negatifnya, yang tidak baik itu bisa kita buang. Artinya kita punya protektif ya, proteksi diri agar hal-hal itu jangan sampai terjadi. Seperti itu teman-teman ya. Saya rasa terima kasih, sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Akhir kata, wassalam.